Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Betul? Bu, ibu-ibu sehat? Sehat? Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita di sini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan menuntut ilmu, memahami agama Islam agar kita bisa menjadi umat Islam yang benar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Azhar. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sungai Bungo, Pak ya. Sungai Bungo. Semoga Bapak Kades sehat selalu. Semoga Pak Kades murah rezeki. Semoga kampung kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Kades tambah bini. Anak banyak tu Pak Kades seketiknya. Berarti nak terkabul lah. Padahal tadi Pak Kades lah berharap. Ya. Selanjutnya yang kami hormati para alim, para ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, terkhusus untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita berharap semua kita hendaknya nanti dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah malam besok, bukan malam sekarang, itu sudah masuk 1 Muharram. Ya. Maka oleh karena itu kita hidup di dunia ini tentu kadang-kadang berbuat salah. Kadang-kadang kodok membohongi suami. Kadang-kadang ninja sawit. Tapi mudah-mudahan tak ada sih Korea. Macam-macam. Seluruh kita yang hadir pada hari ini semuanya berdosa. Apalagi yang ngecek gini kok, paling banyak dosanya. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semua kita ini pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Maka Bapak Ibu tadi luar biasa hari ini. Dari sekian banyak saya ceramah di Batam, ceramah di Palembang, ceramah di Lombok, ceramah di Sulawesi, ceramah di Sungai Bungo, di Siko baru yang luar biasa. Luar biasanya macam mana? Ambo yang ngaji, ambo yang ceramah. Biasalah, bekok nyo dabel mulu biasanya itu. Ya.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi sedikit kami memperkenalkan diri. Namo ambo Dodi Saputra. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menonton TV tahun 2000 boleh, itu ambo pernah tampil di acara Dai Muda Antv 2000 boleh. Tapi sayangnya tidak terkenal. Itu masalahnya. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kami di sini bukan kehendak kita, tapi sudah tertulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu lah tertulis. Tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, Ustaz Dodi akan hadir di Desa Sungai Bungo. Lah ditulis oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, sering kita membaca ayat atau mendengar yang dimulai dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Betul? Kalau Ramadan tiba ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau tiap hari Jumat khatib wajib membaca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu wajib. Kalau khatib tidak baca itu batal Jumat kita. Ya. Karena syarat rukun khatib itu wajib membaca wasiat takwa, wajib bersolawat. Itu wajib, tak boleh tinggal. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ternyata Bapak Ibu, ketika Allah memanggil kita untuk menjadi orang Islam, Allah panggil kita. Apa Allah panggil kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, hendaknya kalian masuk Islam itu, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara full, tidak boleh setengah-setengah, ya, secara full. Kalau mulut kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mata kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita juga bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh separuh-separuh, ya Bu. Nak boleh separuh-separuh, karena yang separuh-separuh nak lomak doh, betul. Ibu suku yang separuh-separuh atau yang full? Nak dongah sorry ibu.
Ya. Jadi masuk Islam itu harus full, tidak boleh setengah. Setelah itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Ya, jangan sekali-kali mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata. Jadi untuk ibu-ibu, musuh ibu kini ko, ya, lawan ibu kini ko nak tetangga doh. Iko kadang sama tetangga bercokak kadang. Anaknya bercokak gara-gara main kelereng, ini ikut dia cokak. Iya, Bu. Banyak model tu. Ya. Musuh kita tidak tetangga, apalagi suami. Bu. Jangan cokak sama laki. Ya, Pak. Iko kadang laki lawannya, Pak. Laki pulang kojo terlambat kone bongi. Ya, Pak. Laki pulang kojo terlambat kone bongi. Laki ndak kojo kone bongi. Laki ndak pulang-pulang, apalagi ndak pulang-pulang tambah kone bongi. Jadi laki-laki itu, Pak, serba salah. Dumah kita kone bongi dek bini. Ndak dumah kita kone bongi dek bini. Kojo kita, Pak, kone bongi dek bini. Ndak kojo kita kone bongi dek bini. Betul? Ya. Terlambat kita pulang kone bongi ya. Bang, apa lambat abang pulang kojo? Uang pulang jam 5 lah pulang. Abang jam 10 malam baru pulang. Iya, Bu. Iya mana itu, Bu? Nak ya, Masya Allah. Ya. Terlambat kita pulang kena bongi, Pak, ada bini. Apa lagi nak kojo, Pak? Apalah bang kau ha? Anak sekolah ini nak kojo-kojo, tidur kojonya, lolo kojonya. Itu kata bini kita, ya, Pak. Betul, Pak? Atau bini apa, Pak Siku mungkin elok-elok mungkin. Kalau bini kami pun bongi, Pak. Ya. Kone bongi. Jadi kena marah, jadi laki-laki itu jadi apa-apa tu serba salah. Kojo salah, ndak kojo salah. Ya. Sampai di rumah minta be kopi mana umur, Pak. Wak baru pulang-pulang kojo ponek-ponek bukan? Sengaja duduk-duduk sebentar. Abang be kopi, Pak. Anaknya mulu tu, Pak. Rajole laki ponek rekojo, ponek sepiti, tanya lah. Abang be kopi, Bang? Makanya bapak ibu, khusus ibu-ibu, jangan marah kalau laki ibu kadang kodok nongkrongnya, duduknya di kode kopi. Soalnya uang kode kopi itu elok. Bau duduk kami situ, Bu. Pak, apa Pak? Kopi, Pak? Apalagi mbak-mbak kita itu, ah. Pak, kopinya kopi biasa atau kopi dingin? Atau pakai kopi susu, Pak? Kata mbak tadi itu, Pak. Masalah hukum nak kita tanya tu, bekok disobeknya 25.000, pasti kita bayar. Jadi ibu jangan salahkan suami ibu kalau inyo duduk di kode kopi. Dek karena ulah ibu juga. Pulang laki ndak dibayar kopi tu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita dengan kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Wahai umatnya Nabi Muhammad, kata Allah. Ya, Allah panggil kita.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau ambo boleh bertanya, Bu, masih bagus? Kalau ambo bertanya sama ibu-ibu, ibu-ibu beriman apa tidak? Bu, beriman apa tidak? Segetek nampaknya. Ambo tanya lagi, ibu-ibu beriman tidak? Masya Allah. Apa-apa yang hadir pada malam hari ko beriman apa tidak, Pak? Kini yang bertanya, apa-apa ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini beriman apa tidak? Kata siapa? Hah? Kata awak. Itu namanya ngaku, betul? Mengaku. Mengaku kok boleh makanya. Ya, Pak Ustaz, aku kok Pak Ustaz, ambo kok Pak Ustaz, uang paling elok di kampung kok, kata gitu. Kata kita, kata uang rupanya menyusahkan masyarakat rupanya kan. Kata kita paling elok, rupanya masyarakat jojok sama gitu. Kalau hari ini Ustaz, saya orang beriman Ustaz. Ustaz, saya orang baik Ustaz. Ustaz, saya orang paling alim Ustaz. Kata gitu. Tapi bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Siapa mereka orang-orang yang beriman? Maka Allah jelaskan lagi di Al-Quran. Siapa mereka orang yang beriman? Kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang yang beriman? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman itu yang pertama, ya, wajib percaya dengan perkara gaib. Betul? Ibu-ibu percaya ada hantu? Percaya ada hantu nak? Kalau biasanya ambo dulu kalau batu ketek, Bu. Batu ketek, kalaulah jam 6 sore masuk waktu maghrib, itu dipusur pulang dah umat tu. Nak, pulanglah. Bekok tangku hantu. Itu kata mak-mak kita dulu. Ya. Karena dulu lampu listrik, dulu lampu serongkengnya. Kalau uang lampu serongkeng tu orang paling kaya tu. Kalau kami lampu togok dulu juga. Lampu togok. Pulanglah bekok tangku hantu katanya. Ternyata Bapak Ibu, hantu tu memang ada. Maksudnya itulah tadi makhluk gaib tadi. Ya, maka kita sebagai orang beriman wajib percaya perkara gaib. Hari ini yang hadir Bapak Ibu, kalau dinampakkan wujudnya, itu mosoji nak temui dah. Ada jin, ada malaikat yang duduk sama kita gini kok. Cuman tak nampak, ya, tidak nampak. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, ya, maka kata Allah tadi di ayat sebelumnya, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita hadir gini kok, sebelum kita hadir tadi yang duluan hadir siko setan. Sebelum kita hadir, setan lah duluan hadir. Apa ngaponya Ustaz? Kok demu soji? Apa nak takutnya terbakar? Enggak. Setan itu tempat nongkrongnya di masjid. Kenapa tak dompet zina Ustaz? Setan tak maunya duduk dompet zina. Setan tak mau duduk doket uang jual tua. Setan tak mau duduk doket uang main judi. Kenapa tak mau? Karena tak mungkin setan ganggu setan. Ya, tidak mau? Tak mungkin. Jadi di mana setan tu Ustaz? Setan tu kini dompet kita kok ada. Ya. Kalau apa ibu mau tahu lokasi setan gini kok ambo sampaikan. Posisi setan gini kok yang hadir pada malam itu di antara celah-celah kita duduk. Jadi di samping kiri, samping kanan ibu itu
Bukan kawan ibu yang nak nampak tadi. Apa tugasnya Ustaz? Tugasnya yang pertama, nampak ibu modeko, nampak kita modeko, Pak, inyo irinya, Pak. Kenapa? Karena tidak berhasil. Jadi visi misi setan tu wajib inyo berhasil ganggu kita. Pertama tugas setan tu diombuhnya ke mata kita. Kalau setan lah mengombuh mata kita, lama Ustaz ceramah leh. Padahal baru mulai lama tu. Ya, itu tanda-tanda sudah konai ganggu setan. Apakah sampai di situ Ustaz? Tidak. Setan belum menyerah. Setan akan goda kita, akan ganggu kita, ya. Dibueknya kita gelisah, Bu. Dibueknya kita gelisah, seakan-akan asal-asal nak keluar saja. Padahal tak ada kan dah. Akhirnya apa? Ustaz, izin Ustaz, ya kan? Pergi keluar. Alasannya ambil uduk. Rupa pergi pulang ya, Bu. Itu olah konai ganggu setan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu gangguan setan. Ustaz, ada nak amalannya Ustaz agar kita semangat dengarkan ceramah, agar kita fokus mendapatkan ilmu dalam ceramah agama? Ada. Kalau ibu-ibu mau mengamalkan, insya-Allah saya tunjukkan amalannya. Apa amalannya? Perbanyak baca solawat. Ya. Yang paling bagus amalannya di saat azan. Yang paling bagus dibiasakan setiap azan. Kalau kita mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita mendengar suara azan itu, gikokan tangan kita, lalu dihembuskan, dikecup, ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya habibi, marhaban ya nabiyullah. Ya, baru digosok ke sikit mata kita. Kalau kita betul-betul mengamalkan itu, insya-Allah. Karena ada salah satu jemaah ambo yang ini pakai kacamata, Bu. Pakai kacamata dan dia mengamalkan itu, alhamdulillah nak pakai kacamata lain. Alhamdulillah sembuh matanya. Ya, itu salah satu amalan, ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak, karena tidak hukum wajib, ya. Hukumnya tidak wajib, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya habibi, marhaban ya nabiyullah. Nah, tak siko. Insyaallah. Ya, itu mata kita akan terang. Mata kita akan jernih, apalagi kalau kita baca Al-Quran, itu mata akan menjadi terang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, percaya dengan perkara yang gaib. Maka oleh karena itu, kalau hari ini kita orang beriman, wajib kita percaya bahwasanya sesudah hidup di dunia ini ada namanya kematian. Betul? Ada namanya kematian. Mungkin kita sering mendengar pengurus masjid mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata pengurus masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Mungkin pengurus masjid sering mengatakan demikian. Mungkin kita dengar suaranya di subuh hari. Mungkin kita mendengar suaranya di malam hari. Mungkin kita dengar suaranya di siang hari. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mati itu adalah perkara gaib. Tak ada satu orang pun manusia tahu bila inyo mati, tak ada. Kalau seandainya kita tahu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita mati, kita sudah siap-siap. Ya, tapi sayangnya kita tidak tahu kapan kita mati. Dan yang pastinya apa Ibu, kita sado yang hadir kok pasti mati. Ya,
Siapapun kita yang hadir pada malam hari ini, orang kayakah kita? Pasti mati. Orang miskinkah kita? Pasti mati. Pejabatkah kita? Pasti. Orang kaya pasti mati. Orang miskin, raja-raja, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadznya pasti mati gitu. Ya. Jadi tidak usah kita sombong-sombong di dunia, boleh. Tidak perlu kita sombong-sombong karena semua kita pasti mati. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perbaiki diri kita, ingat bahwasanya ada kehidupan setelah kita mati. Kehidupan yang abadi itu bukan di dunia, tapi kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, percaya perkara gaib. Yang kedua, siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman kata Allah, setelah kita percaya perkara gaib, maka orang yang beriman itu adalah orang-orang yang aqimus sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Bu, oh bu, tadilah sembahyang isya lah. Alhamdulillah. Sangkong boleh tadi sembahyang kan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, jangan sampai kita tinggalkan solat. Macam manapun keadaan kita, jangan sampai kita tinggalkan solat. Mau miskin kita, solatlah. Kaya kita, solatlah. Sendiri kita, solatlah. Ramai kita, solatlah. Dalam keadaan apapun, kita jangan sampai tinggalkan solat. Ya, selalu kita ingat Tuhan kita tu Allah. Jangan tukar-tukar Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, hari ini banyak orang Islam yang tukar-tukar Tuhannya. Ya, di saat sedang miskin itu Tuhannya Allah. Saat sedang kaya, Tuhannya mall. Saat sedang kaya, Tuhannya tompek-tompek wisata. Saatnya sedang kaya, Tuhannya berhura-hura tompek karaoke. Ya. Kapan Tuhannya Allah? Di saat ini miskin. Ya, saat miskin, latrek buah sawit beko gagal panen atau segala macam, duit melarat, itu baru Tuhannya Allah. Ya Allah, kayokan hamba ya Allah. Lapone bekojo ko ya Allah, kayokan ya Allah. Ya. Di saat apalagi Tuhan kita Allah, di saat kita sakit. Kalau saat kini kok, saat sedang senang, saat sehat walafiat, terkadang Tuhan kita tidak Allah. Ya. Terkadang Tuhan kita tidak Allah, lupa kita kadang solat. Kadang disengajakan tidak solat. Ya. Tetapi saat apa Tuhan kita Allah? Di saat sedang sakit. Apalagi kalau sakit gigi. Ya bu, sakit gigi gitu bu. Yang pernah merasakan sakit gigi pasti tahu perasaannya macam mana. Itu bukan gigi je sakit je pak, kepala pun sakit. Menangis lagi tu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Mengucap kita ingat sama Allah tu. Segala doa kita baca tu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa kok sadu kita baca? Ya. Baru ingat kita sama Allah. Ya, apa lagi sakit giginya tengah malam dulu, Pak. Jam 2 malam, kodai tutup. Tak ada yang jual ubek gigi cap guntiang nama tu. Cap guntiang tu. Masukkan gigi berlubang gitu. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ittaqillaha haitsuma kunta.
wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Saat sendiri, saat ramai, saat kaya, saat miskin, dalam keadaan apapun, selalu kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai tinggalkan solat. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, solat itu sangatlah penting. Solat itu kalau diibaratkan bangunan, itulah tiangnya. Kalau mau soji kita pun tak ada tiang, maka tidak akan mendirikan masjid. Tak bisa kita mendirikan masjid, maka wajib ada tiangnya. Maka kalaulah kita mendengar suara azan, ya, hayya 'alas shalah, terdengar kita suara azan. Mungkin kita yang sedang di ladang, ya, sedang sibuk-sibuk, berhenti kita sebentar, istirahat kita sebentar. Mungkin kita yang sedang di kantor, istirahat kita sebentar. Karena kebetulan jam istirahat tu memang jam solat, ya. Istirahat kita sebentar, nak lama-lama, 5 minit paling lama. Ya, itu kalau bacaannya sempurna. Kalau koncang kilat, 2 minit betul. Ya, 2 minit selesai. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan solat. Ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan kita sepelekan solat. Apa makna dari panggilan solat? Hayya 'alas shalah. Allah tu panggil kita Bapak Ibu, ya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, di sekitaran Masjid Al-Azhar. Allah panggil kurang lebih mudah itu. Hayya 'alas shalah. Datanglah kalian ke situ, datanglah, kata Allah. Untuk apa kami datang Allah? Ngapain kami datang Allah? Kerjakan solat. Allah yang manggil kita untuk melaksanakan solat. Untuk apa kami melaksanakan solat? Hayya 'alal falah. Agar kalian sukses, kata Allah. Agar doa-doa kita yang selama ko dikabulkan oleh Allah. Agar kita ini bahagia di dunia, selamat di dunia, sampai di akhirat. Itu tujuan Allah manggil kita. Betul? Tapi sayangnya Bapak Ibu, sayangnya kita kok korek kepala. Kita kok mada-mada, Pak. Ya, Bu? Kita kok korek kepala. Saat ini orang lebih takut dengan bos daripada dengan Allah. Betul, Pak? Kalau bos kita, kalau kita kerja PT gini kok, sebagai anak buah, bos kita nelpon jam 2 malam, bunyi apa gitu? Tangkek kan? Bos. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Asrul, ada nama Asrul juga. Mudah-mudahan ada. Rul, nanti kamu datang ya, setengah jam lagi harus datang, harus sampai ke kantor. Siap Pak, siap Pak, gitu. Itu kalau bos yang nelpon. Tengah malam pun wajib kita datang kantor. Itu bos yang nelpon. Kita takut sama bos. Iko yang menelpon, yang manggil kita Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kata Allah. Hamba-hambaku yang kusayangi, kata Allah. Hamba-hambaku yang kucintai, kata Allah. Datanglah kalian ke situ. Datanglah ke situ, kata Allah. Aku mau kasih kalian hadiah, kata Allah. Tapi dek kita mada. Begolah. Ponek baru pulang kojo. Ya, akhirnya tertidur maghrib sampai isya. Subuh jago jam 11. Zuhur lepone Allah. Akhirnya tak sembahyang gitu. Ya.
Jadi harapan kita, semua kita adalah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa hari ini. Maka perbaiki diri kita. Ya, mungkin dulu kita sembahyang cuma sekali setahun, Pak. Kita rubah. Kini berubah menjadi sekali seminggu. Hari Jumat. Ya, jadilah daripada nak sembahyang. Mungkin dulu sekali seminggu, kini dirubah. Kalau uang mungkin sembahyangnya 5 kali, kita 3 kali baru mampu ya. Tak apa-apa. Perbaiki lagi. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu cinta kalau kita betul-betul sabar mengikuti perintah Allah. Ya. Jadi Allah tu juga cinta bagi orang-orang yang bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allah itu cinta kalau kita serius minta ampun sama Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita serius minta ampun sama Allah, Allah pasti mengampuni kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, orang yang beriman adalah orang-orang yang mendirikan solat. Lalu yang ketiga, setelah kita percaya perkara gaib, setelah kita mendirikan solat, siapa lagi orang-orang yang beriman? Orang yang beriman kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu kata Allah, dia tidak perhitungan dengan Allah. Inyo no pilih do. Kalau bahasa siko pilih juga bahasa Jawa. Sama ya. Kalau orang beriman itu tidak pelit, tidak kikir. Kalau bahasa Minangnya sapu bajai. Ya. Saku bajai itulah sampilik koryang kan? Itulah sampilik koryang. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Ya, tidak ada sejarah yang menyatakan orang yang rajin berinfak, orang yang rajin bersedekah miskin tidak ada. Tapi sejarah mengatakan orang yang rajin berinfak, orang yang rajin bersedekah itu hartanya semakin banyak dan semakin berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin bi'alil bad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad
sallallahu